Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan mengaturkan tentang kata adil. Kata adil itu ditampilkan dalam Al-Quran dengan kata qistun dan adlun. Keduanya diartikan adil, namun maksudnya itu benar-benar berbeda. Kami pada kesempatan ini akan mengaturkan penjelasan tentang perbedaan pada kedua kata tersebut. Namun sebelum menjelaskan perbedaan kedua kata tersebut, kami akan mengaturkan dua ayat yang di dalamnya ada kata adil dan qist seperti berikut ini. Surat Ar-Rahman ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Artinya, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Penjelasan ayat, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, artinya jadikanlah timbangan itu untuk menegakkan keadilan, yang mana kemampuan dan kecakapan kalian sampai kepadanya. Dan janganlah kamu mengurangi neraca itu, yakni janganlah menguranginya dan melakukan sebaliknya, yakni ketidakadilan, kezaliman, dan kesewenang-wenangan. Surat An-Nahl 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'alakum tadzakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Penjelasan ayat, Allah memerintahkan untuk berbuat keadilan dan kebaikan dalam beribadah kepada Allah dengan menunaikan hak-hak manusia dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Dan Allah memerintahkan untuk berbuat baik terhadap para kerabat dan melarang berbuat dan perkataan yang buruk, serta kezaliman dan permusuhan. Hal ini agar kalian mengambil pelajaran dari hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, demikian tadi kami aturkan dua ayat yang di dalamnya ada kata qistun dan adlun, yaitu dalam surat Ar-Rahman ayat 9 dan surat An-Nahl ayat 90 beserta penjelasan atau tafsirnya. Kemudian kami lanjutkan akan mengaturkan penjelasan perbedaan antara kata qistun dan adlun dalam Al-Quran, yaitu seperti berikut ini. Penjelasan kata qistun dan adl. Dalam Al-Quran, adil untuk takaran, timbangan, atau ukuran itu hanya menggunakan kata qistun, bukan menggunakan kata adil. Meskipun kata qistun itu digunakan untuk pengertian lain. Seperti pada surat Ar-Rahman ayat 9.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menegakkan keadilan dengan bilqis dalam menakar sesuatu, menimbang atau mengukur. Sedangkan kata adil itu digunakan untuk hukum secara umum, seperti pada surat An-Nahl ayat 90. Allah memerintahkan penegakan hukum dengan seadil-adilnya, meskipun kepada saudara dan kerabat sendiri. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan penjelasan tentang perbedaan qistun dan adlun. Qistun itu secara khusus digunakan untuk takaran, timbangan, ukuran atau yang sejenis. Meskipun kadang diartikan lain, tapi secara khusus untuk ketiga istilah itu. Sedangkan adlun itu secara umum atau lebih khusus untuk penegakan hukum sebagaimana yang Allah perintahkan agar berbuat adil dalam menegakkan hukum, tidak ada keberpihakan meskipun kepada saudara dan kerabatnya sendiri. Ikhwani fiddin rahimakumullah, untuk selanjutnya kami akan mengaturkan keutamaan atau fadilah dari berlaku adil seperti berikut. Di antara hikmah berlaku adil: 1. Mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. An-Nisa 58. 2. Menjauhi larangan untuk berpihak. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Al-Maidah 8. 3. Bersikap adil dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Al-Hujurat 9. 4. Akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Al-Imamu Adil. 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, yaitu 1. Pemimpin yang adil. Hadis riwayat Bukhari. 5. Bersikap adil dijauhi setan dan disertai Allah. Innallaha ma'al qadi ma lam yajur. Fa idza jara takhalla anhu wa lazimahu asyaiton. Sesungguhnya Allah bersama hakim selama dia tidak menyimpang. Jika dia menyimpang, Allah meninggalkannya dan syaitan pun menemaninya. Hadis riwayat Tirmidzi.
6. Bersikap adil pasti masuk surga. Al-qudatu salasah, wahidun fil jannah, wasnani finnar. Fa'amal ladhi fil jannati farajulun arafal haqqa faqada bihi, warajulun arafal haqqa fajara fil hukmi fahuwa finnar, warajulun qada linnasi ala jahlin fahuwa finnar. Hakim itu ada 3 golongan, 2 golongan masuk neraka, dan 1 golongan masuk surga, yaitu seseorang yang mengetahui kebenaran dan ia berhukum kepada kebenaran tersebut, maka ia masuk surga. Dan seorang yang memberikan hukum pada manusia dengan ketidaktahuannya, maka ia masuk neraka. Dan seorang lagi berbuat aniaya atau zalim, tidak adil dalam berhukum, maka ia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang penjelasan perbedaan antara kata qistun dan adlun yang artinya sama, yaitu adil. Semoga kita semuanya selalu dimudahkan oleh Allah dalam usahanya memahami Al-Quran. Amin. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.